Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ray Ahmad Dhani, NIM S1B019173, Parodi PPKN. Pertama-tama saya akan membahas mengenai konsep dasar hukum pidana, di mana pengertian hukum pidana, yakni hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana, serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan kepada yang melakukan. Lalu fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Di mana fungsi secara umum yakni mengatur hidup kemasyarakatan, ya seperti umumnya yakni mengatur hidup kemasyarakatan. Dan fungsi secara khusus yakni melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak melanggarnya, dan suatu sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam. Selanjutnya adalah sifat hukum pidana. Hukum pidana bersifat melawan hukum, sehingga untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Selanjutnya jenis-jenis hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana material dan formil, di mana hukum pidana material berisi norma-norma dan perbuatan yang dapat dipidana. Sementara hukum pidana formil menggambarkan hak negara beserta aparat penegak hukum dalam penentuan perkara pidana. Yang kedua, hukum pidana umum dan khusus, di mana hukum pidana umum berlaku untuk setiap orang, sementara hukum pidana khusus berlaku untuk orang-orang tertentu serta yang disamakan. Lalu yang ketiga, hukum pidana tertulis dan tidak tertulis, di mana hukum pidana tertulis contohnya KUHP dan undang-undang. Sementara hukum pidana tidak tertulis seperti hukum adat, yakni hukum yang berlaku di daerah tertentu. Sementara itu, lembaga penegak hukum pidana yakni kejaksaan, kehakiman, advokat, dan kepolisian. Selanjutnya, konsep dasar kriminologi, di mana pengertian kriminologi yakni kriminologi berasal dari dua kata, yakni crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat diartikan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebuah kejahatan. Tujuan dari kriminologi itu sendiri yakni memberikan pengetahuan mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, apakah karena kondisi sosial atau masyarakat di sekitarnya. Manfaat mempelajari kriminologi ini sendiri yakni hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan, serta membantu melakukan minimalisasi dalam produk peraturan perundang-undangan hukum pidana. Selanjutnya, hubungan antara hukum pidana dan kriminologi. Keduanya memiliki fokus pada suatu kejahatan dengan prinsip yang berbeda dengan objek tujuannya. Selanjutnya, asas hukum pidana. Pengertian asas hukum. Asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret. Asas yang menentukan bahwa perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh peraturan undang-undang. Selanjutnya, asas-asas hukum pidana di Indonesia. Ada 6 asas hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, asas legislatif, yakni asas ini berkaitan dengan seseorang
seorang itu tidak dapat dikenakan sanksi pidana selama tindakan kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP. Yang kedua, asas teoritalis. Asas ini sebenarnya berlaku di hukum internasional karena asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang ada di Indonesia yang melakukan tindakan pidana yang dilakukan orang tersebut baik di Indonesia maupun di luar. Yang ketiga, asas nasional aktif. Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang di Indonesia yang melakukan pidana di luar negeri. Yang keempat, asas nasional pasif. Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang melakukan tindakan pidana di luar negeri, di luar negara Indonesia, sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan Indonesia. Yang kelima, asas universalitas. Asas ini berkaitan dengan asas kemanusiaan. Asas ini dapat diterapkan di mana saja tindakan pidana itu dilakukan. Dan yang keenam, yang terakhir, asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Asas ini mempunyai makna yang sama dengan asas legislatif. Selanjutnya, implementasi hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Yang pertama, asas legislatif pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali dikuatkan aturan pidana perundang-undangan yang telah dicantumkan. Dan yang kedua, dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindakan pidana di Indonesia. Setelah berikutnya mengenai pengertian ajaran sebab akibat. Pengertian ajaran sebab akibat, yakni mempelajari tentang sebab serta apa akibat yang akan ditimbulkan karenanya. Tujuan mempelajari sebab akibat yakni untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindakan pidana. Selanjutnya, hubungan kasual sebab akibat, yakni kasualitas dibangun oleh hubungan antara satu kejadian atau sebab dan kejadian kedua atau dampak, di mana kejadian kedua adalah konsekuensi dari kejadian yang pertama. Selanjutnya, rumusan sebab akibat dalam KUHP. Contohnya, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja yang dimuat dalam pasal 338 KUHP, yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara 15 tahun. Lalu yang berikutnya, implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum. Hal ini dibagi menjadi dua, yakni objektif dan subjektif. Yang berikutnya, materi berikutnya, perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan yang melanggar hukum atau aturan-aturan. Unsur-unsur subjektif perbuatan pidana yakni yang pertama kesengajaan, yang kedua kealpaan, yang ketiga niat, yang keempat maksud, yang kelima direncanakan, dan yang keenam perasaan takut. Unsur-unsur objektif perbuatan pidana.
Pengertiannya adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini terdapat di luar diri seorang pelakunya. Lalu percobaan pidana. Percobaan pidana adalah tindakan dari kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai. Selanjutnya teori-teori percobaan hukum pidana, di mana di sini ada 3 teori. Yang pertama teori subjektif, ya apabila sudah ada niat maka ada perbuatan pelaksanaan. Yang kedua teori objektif, apabila kegiatan sudah membahayakan nyawa orang lain. Dan yang ketiga teori campuran. Sementara itu rumusan percobaan dalam KUHP, contohnya dalam pasal 53 KUHP, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah terbukti dan adanya permulaan pelaksanaan. Dan materi yang terakhir, hukum pidana dalam KUHP, di mana pengertian hukum merupakan suatu sistem norma yang berfungsi mengatur manusia agar memperoleh ketertiban dan keadilan. Tujuan pemberian hukuman adalah untuk mendorong agar bertindak sesuai dengan moralitas dan juga menjadi efek jerak dalam melakukan kejahatan. Jenis-jenis hukum pokok dalam KUHP, yang pertama hukum pidana mati, yang kedua hukum pidana penjara, yang ketiga pidana kurungan, keempat pidana denda, yang kelima pidana tutupan. Sementara jenis-jenis hukum tambahan dalam KUHP yakni pencabutan beberapa hak tertentu, yang kedua perampasan barang tertentu, dan yang ketiga pengumuman keputusan hakim.